Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dr. Hajah Mia Nurkanti, MKes, selaku dosen pembimbing program pengenalan lapangan persekolahan 1, dan teman-teman yang ditempatkan di Sekolah Mitra SMA Kartika 191 Bandung yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Kemar Ramadan dengan NPM 1950389 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan di SMA Kartika 191 Bandung. Sebelum masuk pada hasil observasi, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu program pengenalan lapangan persekolahan dan apa tujuan dari program ini. Program pengenalan lapangan persekolahan atau disingkat PLP adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan di sekolah mitra dalam rangka membentuk dan mempersiapkan calon pendidik yang profesional sehingga dapat memenuhi jumlah dan standar mutu guru di sekolah sesuai dengan standar kependidikan. Lalu, apa tujuan dari PLP ini? Tujuan program pengenalan lapangan persekolahan 1 bagi mahasiswa adalah membangun landasan jati diri pendidik melalui pengamatan langsung kultur sekolah dan pengamatan proses pembelajaran. Dengan adanya program pengenalan lapangan persekolahan ini, diharapkan calon pendidik dapat memperoleh gambaran mengenai kultur sekolah, kondisi pembelajaran di kelas, dan kegiatan lain yang dilakukan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, masuk pada hasil observasi yang telah kami lakukan di SMA Kartika 191 Bandung. Hasil observasi ini mencakup 3 instrumen, yaitu instrumen observasi kultur sekolah, yang kedua instrumen kokurikuler dan ekstrakurikuler, yang ketiga instrumen manajerial kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, F1, instrumen observasi kultur sekolah. Hasil observasi yang telah kami lakukan di SMA Kartika 191 Bandung, ini kami dapatkan bahwa SMA Kartika 191 Bandung merupakan sekolah swasta yang terdapat di Jalan Pramuka nomor 163. Sekolah ini berdiri pada tahun 1983 dan berakreditasi A. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan pada website resmi sekolah, dapat disimpulkan 5 hal. Yang pertama, sekolah ini memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas yang tertera di halaman resmi web sekolah. Yang kedua, sekolah ini memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang juga tertera di halaman resmi web sekolah. Akan tetapi, struktur organisasinya tidak berupa bagan, melainkan hanya nama-namanya saja. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan sekolah. Untuk pelaksanaan kegiatan sekolah, SMA Kartika 191 Bandung memiliki kegiatan rutin, antara lain seperti upacara bendera merah putih setiap Senin pagi, kegiatan berdoa sebelum pembelajaran, kegiatan tadarus sebelum pembelajaran, kegiatan sholat berjamaah, dan masih banyak lagi kegiatan rutin lainnya. Akan tetapi, selama pandemi, kegiatan itu tidak dapat dilakukan. Tetapi, sebelum pandemi, kegiatan itu memang dilakukan dengan bukti yang terdapat di halaman resmi web sekolah berupa foto dan video. Yang keempat, tata tertib sekolah. Untuk tata tertib sekolah, sayangnya di halaman resmi web sekolah tidak menyediakan atau tidak tertera data mengenai tata tertib sekolah. Akan tetapi, dari hasil wawancara secara tidak langsung dengan kakak tingkat yang pernah ditempatkan di SMA Kartika 191 Bandung, sekolah ini memiliki tata tertib
yang ada di buku panduan pegangan siswa yang mencakup peraturan dan sanksi. Yang terakhir suasana hubungan formal dan informal. Untuk suasana hubungan formal dan informal ini sebenarnya tidak dapat dilakukan, mengingat observasi ini dilakukan di saat pandemi dan semua kegiatan di sekolah tidak dapat terlaksana. Akan tetapi dari data yang kami temukan di halaman web resmi sekolah, hubungan antara masyarakat sekolah memang terjalin sangat erat dengan bukti banyaknya foto dan video yang menggambarkan kedekatan antara masyarakat sekolah. Selanjutnya F2, hasil observasi instrumen kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sebenarnya, observasi ini tidak dapat dilakukan karena semua kegiatan di sekolah tidak dapat terlaksana akibat pandemi. Tetapi sebelum pandemi, kegiatan ini memang ada dan terlaksana dan dapat dilihat di website resmi sekolah. Adapun beberapa kegiatan rutin tersebut antara lain kepramukaan, olahraga, kesenian, agama, dan koperasi. Untuk kepramukaan merupakan kegiatan rutin yang masuk pada kurikulum, di mana biasanya siswa setiap pagi melaksanakan upaya bela negara dengan mempelajari cara mencintai negara yang dilanjutkan dengan latihan baris berbaris atau PBB yang dilanjutkan. Selain itu juga ada kegiatan senam pagi biasanya. Yang kedua, untuk olahraga ini merupakan ekstrakurikuler. Terdapat beberapa ekstrakurikuler olahraga seperti futsal, voli, dan basket. Untuk futsal beberapa kali mengikuti turnamen dan juga beberapa kali mendapat penghargaan dari turnamen yang diikuti serta melakukan atau mengadakan turnamen untuk SMP dan MTS. Yang ketiga, kesenian. Untuk kesenian ini, SMA Kartika 191 Bandung mempunyai beberapa ekskul kesenian, antara lain seperti karawitan dan tari tradisional. Untuk kegiatan keagamaan, SMA ini mempunyai kegiatan rutin seperti sholat berjamaah, sholat duha, tadarus Al-Quran sebelum memulai pembelajaran, dan perayaan hari besar keagamaan. Dan yang ketiga, maksud saya yang terakhir atau yang kelima, ada koperasi, yaitu kantin. Selanjutnya hasil observasi F3 mengenai manajerial kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada F2, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terlaksana secara rutin sebelum pandemi. Namun, kegiatan lainnya dapat saya jelaskan sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, jadwal kegiatan dilaksanakan sepulang sekolah dan akhir pekan. Tetapi karena pandemi, jadwal dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, setiap kokurikuler dan ekstrakurikuler mempunyai pembina masing-masing, tetapi tidak semua guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang terakhir, yang ketiga, tidak dijelaskan secara rinci mengenai diwajibkan tidaknya siswa mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Mungkin itu saja hasil observasi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya pada kesimpulan mengenai hasil observasi ini. Hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Kartika 191 Bandung, semua instrumen kegiatan baik kultur sekolah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta manajerial kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terlaksana dengan cukup baik. Akan tetapi dikarenakan pandemi, sebagian besar instrumen kegiatan tidak dapat terlaksana. Selain itu, observasi yang dilakukan menjadi sedikit terhambat karena kurangnya informasi yang terdapat pada website SMA Kartika 191 Bandung.
sehingga kegiatan observasi menjadi kurang maksimal. Itulah laporan pengenalan lapangan persekolahan yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.